koperasinya jalan. Punya IG belum, Pak? Ya, akhirnya lihat UMKM ngono ya ora jajan pojok ono, cara koperasi ono. Oh, jajan banyak. Cara koperasi. Cocok di koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Pada kesempatan pagi yang ceria ini, SK2 berada di kantor operasional Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Tamanan, Banguntopan, Bantul, Yogyakarta, dalam rangka Monef koperasi bersama-sama dari dinas yang terkait. Terus kan WA dulu sama harus ini Mbak, tahan saya kok orang unik. Di Microsoft kan ada bintang PNU. Ada yang gitu. Kalau yang dibayar itu Terus yang sudah ada gitu loh. Kalau dari masih di situ aja. Kalau di data di OLS-nya masih di Bu Irma enggak? Saya di sini. Dia enggak? Minta tolong difotokan di Halo Mas, Lurah Pencegahan Korupsi dan Informasi Pak Ketua Koperasi Saudara Kelurahan Tamanan dan teman-teman tim dari Kabupaten Bantul, teman-teman perizinan dari Bapeda dan teman-teman dari Dinas Koperasi. Besar untuk awalnya dan matur banget untuk hari ini dapat kita bertemu lagi. Yang pertama, alhamdulillah bersyukur kita berikan kesehatan. Yang kedua, kita nanti hanya omongan santai bagaimana perkembangan koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Tamanan, karena memang tahapnya ini memang baru tahap bagaimana koperasi ini bisa operasional. Sedikit demi sedikit kita coba akselerasi apa mungkin masalah yang timbul. Yang kedua, kebijakan Kabupaten Bantul yang sekarang terkait dengan koperasi Desa Merah Putih itu monggo koperasi ini bisa berjalan dengan mandiri dulu. Jadi kalaupun bisa mandiri jangan buru-buru nanti ambil pinjaman, karena nanti dari pinjaman itu kalau sudah mapan, sudah ada kajian usaha yang matang, baru nanti arahnya kita mengajukan pinjaman baik bagi barang maupun di lembaga keuangan yang lain. Salah satu dari strategi bisa jalan yang pertama, nanti dari koperasi harus bisa mendorong keaktifan anggotanya dari sisi simpanan pokok, simpanan wajib, maupun dari sisi bagaimana anggota koperasi itu bisa berinteraksi dengan koperasi seperti belanja di koperasinya. Memang dulu awal mula berdiri koperasi itu kan untuk paling tidak bisa melayani kebutuhan anggotanya. Yang beberapa contoh koperasi yang anggotanya tidak aktif, tentunya koperasinya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, Pemda mendorong nanti bagaimana anggota itu bisa berjalan beraktivitas dengan aktif. Izin ya, Pak.
saluran keamanan itu dari OPD dari kapan ya diberikan makan malam kami memang ditugaskan untuk ini masalah ini mungkin dari kami siap difasilitasi dari sisi perizinan atau nanti kalau memang ada beberapa izin usaha yang belum diperoleh oleh operasi ini kemudian memang mau buka di usaha tersebut dan mungkin ada kendala dari proses pembuatan izin harus memfasilitasi itu hanya untuk menghubungi kami itu untuk kami sampaikan ya. Assalamualaikum. Untuk nuwun badhe perizinan pun Pak IPI sinyal. Nah, tinggal sampai bisa berhubungi dengan perizinan. Oke, Pak. Oh, alhamdulillah. Sementara ini dari Iya. Dari Pak Bedok ada? Dari kapan itu? Oke. Nanti mohon kasih itu di Pak Lurah dan Pak Ketua Korporasi dalam mana yang tidak ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategis. Kemudian untuk luas, sementara bangunan yang di plot itu satu, dan di sana itu ada dua bangunan tapi dikejar juga. Kalau akan digunakan untuk pergudangan dan lain sebagainya, saya kira masih bisa. Luas total lahan itu ada di 700 meter. Jadi itu semacam bentuknya komplek, ada bangunan-bangunan. Nah, sekarang yang kita gunakan ini bangunan yang kiranya masih bagus itu ada satu dan kami persediaan. Nanti digunakan sebagai kantor, kita mungkin laporan dari kami dengan aturan yang dulu. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bedok. Terima kasih. Berkaitan dengan yang sudah diberikan kepada KPMD Kementerian tidak seribu. Kalau PHP itu di level itu 58, dan kita ini bisa masukkan 60.000. Tapi ini kita juga terkendala teman-teman juga karena kita dari dana yang masuk di baru sekitar 3 juta ya. Kemudian berkaitan izin itu mau kita laporkan juga bahwa kita sudah ada beberapa anggota LPI sudah masuk ya. Jadi kemarin agak mandek, jadi kemarin kita mau masukkan lagi agak susah kan. Ini terbentuk di sekitar 10 bidang usaha yang masuk di SS, yang masang ada dapat energinya sekitar 6, yang 2 kendala berkaitan dengan karena kan luas dan sebagainya itu masih terkendala. Tapi sudah ada, jadi kita sudah masuk di SMS berkaitan dengan proses yang di apa namanya diadakan dari dinas berkaitan kita sudah alhamdulillah update semuanya, cuma kita hanya anggota yang belum kita masukkan semuanya karena terkendala seperti itu dan sebagainya itu. Tapi sudah kita sedikit, jadi kemarin tidak kita masukkan keseluruhan tapi bertahap. Hari ini berapa per 2 hari kita masukkan 3, jadi naik 34, jadi naik biar yang melihat grafiknya naik. Padahal sebenarnya kalau sama saja cuma kita strategi saja gitu. Kemudian yang disampaikan Bapak Arifin dari kelurahan kita alhamdulillah sudah banyak dibantu. Hari ini kita sudah dapat kantor sementara di sini dan alhamdulillah bisa menggunakan mulai hari ini. Berkaitan yang utama ini memang bagian anggarannya juga nanti mestinya ke KDSP atau ke Bidang bisa berpokok. Kemudian menyikapi dari yang sudah disampaikan
Pak Kadis terkait dengan anggota Pak Islam itu terkaitnya nanti menurut saya itu dari BKSDM itu melayangkan kepada yang ada di Gambel ini untuk mendukung koperasi desa merah putih itu besok menjadi anggota koperasi merah putih. Dan saya kalau sudah dipegang dari atasnya itu kan nanti ya kalau atasan itu biasanya manggil dari seperti itu, tadi ada semacam syarat untuk ASN ikut masuk menjadi koperasi desa merah putih. Meskipun saya yakin itu nanti kalau seperti ASN itu banyak yang pasif, tapi setidaknya kita nanti ada setorannya. Itu aja yang saya untuk kalau sudah suratnya, baru kita mungkin hari ini beredar nih Pak terkait dengan edaran ASN untuk menekan untuk menjadi anggota koperasi. Oh, yang belum sisi pelaporannya kan nanti kita lihat sebulan atau 2-3 minggu ini, kalaupun memang belum banyak yang masuk kan tentu nanti kita buat sistem pelaporan untuk kepala OPD untuk melaporkan. Kalau suratnya sudah, tinggal nanti kita lihat apakah sudah banyak atau belum. Kalau di 2-3 minggu ini belum, kan nanti mungkin ada sistem pelaporan untuk kepala OPD, penelu, lurah untuk bisa menyampaikan ke laporan ke bupati atau komunikasi. Atau teman-teman baru beda kita ngomong keluar KPI Sudah nih Pak. jadi edaran dari bupati untuk Panelu, Kepala OPD untuk ASN di rumah masing-masing menjadi anggota koperasi, kecuali yang berdomisili di luar negeri. Alhamdulillah ini tadi sudah ngobrol juga dengan sebelumnya ya Pak. Jadi terima kasih khususnya untuk pengurus di KDMP Kelurahan Tamanan sudah secara aktif, termasuk yang pertama khususnya di Kapanewon Bangun Tapat untuk selalu update di Microset. Ya. Terima kasih karena dari 8, Ibu dari Kapanewon ya, nanti kita juga minta dibantu komunikasi dengan pengurus-pengurus yang lainnya. Karena dari 8 kelurahan itu baru 2 yang mengisi, Tamanan dan Jagalan, yang lainnya belum. Ya. Ya, nanti minta tolong dibantu. Sepertinya kalau dari kelurahan lebih dekat dengan Kapanewon secara komunikasi dan yang lainnya. Kemudian terkait dengan keanggotaan, karena keanggotaan di dalam koperasi nanti juga ada bukti administrasi Bapak dari 16 buku yang sudah dari awal kita sampaikan, nanti sedikit demi sedikit diupdate. Jadi yang pengertian anggota di dalam koperasi itu, yang pertama dia sudah membayar simpanan pokok. Soalnya Bapak sudah pakarnya ini. Kemudian membayar simpanan wajib, nanti ada bukti menjadi anggota, baru yang itulah yang kemudian dimasukkan di buku daftar anggota. Kalau belum, ya belum gitu ya. Terkait tadi progresnya mau diupdate sedikit demi sedikit, kalau saya basisnya adalah sudah membayar simpanan pokok atau belum, karena itu yang paling mendasar. Kalau sudah berkomitmen belum bayar simpanan pokok, ya selamanya tidak bisa disebut sebagai anggota koperasi. Terkait dengan nomor induk dan seterusnya, kemudian tata ruang, apakah nanti akan ditambahkan dengan susunan organisasi dan seterusnya, nanti ikut saja, apalagi besok akhir Oktober mau pindah kantor yang lebih luas. Mungkin ngaten sih. Dan nyuwun sewu Ibu dari DPMP TSP ya Bu, sekalian mumpung kepanggih ada kendala dari koperasi merah putih yang lain untuk pembuatan NIP Bu. Jadi ada koperasi itu yang namanya munculnya sesuai dengan nomenklatur, jadi Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Tamanan. Tapi kemarin saya juga dilapori itu ada yang keluarnya hanya Koperasi Kelurahan, kebetulan itu di kelurahan saya di Sitimulyo. Jadi NIB-nya itu namanya Koperasi Kelurahan Sitimulyo. Nanti bisa menjadi kesepakatan di di DPMPT dengan kami itu ya. Karena kalau dimasukkan itu kan memang
koperasi itu sudah otomatis sebagai di awal. Kemudian desa merah putih itu kan jenis. Jadi kalau jenis kan tidak dimasukkan. Ya memang kalau ikut aturan secara baku kan ya munculnya koperasi kelurahan mana gitu ya. Akan tetapi karena merah putih ini ada kekhususan menjadi identitas, apakah kemudian nanti itu dimasukkan walaupun itu jenis tetap masuk sehingga nanti penamaannya akan muncul seperti itu. Atur suwun ya Pak. Jadi kalau saya masukkan, saya input untuk nomor koperasinya, itu tuh memang koperasinya namanya hanya kaluran apa gitu. Sehingga untuk penamaan koperasi desa merah putih itu by sistem. Kalau memang di ketika di input pendaftarannya koperasi dulu sudah pakai merah putih, nanti langsung keluarnya desa merah putih. Cuman kalau hanya punya kelurahan saja, nah itu keluarnya kelurahan. Kemarin kan di input pakai nomornya kan, nomor koperasi, AU dan lain-lain. Itu kita tarik data keluarnya seperti itu. Jadi memang harus ada pembetulan di waktu pendaftarannya nomor koperasi di waktu awal itu. Kalau kami cek sih di AHU-nya sudah sama ya, di AHU-nya seperti ini gitu ya. Tapi kami bandingkan kemarin di Sri Mulyo itu bisa muncul semua. Gitu. Tadi saya sempat tanya Pak Yudi, di sini juga muncul ya Pak, merah putihnya itu bisa muncul gitu ya. Jadi munculnya itu mungkin karena di nomor koperasinya. Sebelumnya saya hormati Bapak Ibu semua, kebetulan bicara juga baru lalu. Ini mungkin melengkapi dari pemerintah tadi yang disampaikan Pak Arifin. Sementara memang nanti dari kita sendiri dari kelurahan, dari BPD nanti kita tetap jadi anggota walaupun sementara belum masuk semua ya Pak Ketua, tapi itu berkewajiban salah satu itu. Kedua, terus sementara dari desa mungkin membantu selain tempat lokasi mungkin yang kita bisa bantu mebeler. Ya sementara tapi tidak baru ya Pak ya, karena kita kalau mengacu dari aturan kan semuanya kan semua dari koperasi, tapi kan tidak bisa seperti itu. Kita kan berjuang Pak, ini masyarakat juga untuk mengenalkan merah putih itu kan kita walaupun tidak kan kita merasa ada kewajiban untuk kedepannya. Jadi sementara membantu mebeler itu yang kita siapkan dari desa, termasuk nanti renovasi baru kita perubahan Pak perkan nanti sebentar lagi. Sementara yang bisa kita lakukan dari desa seperti itu. Terus nanti misalnya seperti berjalan ya, saya bertanya Pak, itu modal-modal itu berarti nanti dari selain dari simpanan itu apakah nanti dari pemerintah atau dari koperasi sendiri, apakah itu ada langkah selanjutnya Pak? Saya ya mau mungkin mencari informasi itu aja mungkin untuk menuju ke depannya atau seperti apa, atau memang kita berjalan seperti apa adanya. Terima kasih. Terima kasih dukungan dari kelurahan dan luar biasa dengan tempat yang strategis termasuk kadernya. Lalu berkaitan dengan perkembangan, memang sekarang baru kita dorong untuk kemandirian dari sisi koperasi bisa bangkit dengan mengaktifkan anggota dengan iuran dan belanja di koperasi. Yang kedua, memang dukungan dari pemerintah kelurahan, pemerintah kabupaten. Kita sudah dengan pelatihan-pelatihan di Pak Ketua. Yang ketiga, kalaupun nanti mau ada penyertaan modal ataupun pinjaman kepada bank, itu himbauan kami selagi koperasi sudah siap benar dari sisi kelembagaan siap, dari sisi kajian usaha siap, sehingga begitu kucuran dana itu ada, usaha sudah langsung jalan. Jadi tidak gambling dalam arti pengurusnya siap sudah mengajukan pinjaman kan nanti bisa gambling dari sisi usaha. Lalu penyertaan modal dari Bungkal ada peluang juga, nanti tinggal bagaimana KSO kerjasamanya. Itu yang pertama, yang paling dekat memang Bungkal ya, karena memang yang ada di desa. Yang kedua, kalau dengan Bank Himbara yang sudah ada peraturannya, sudah dibuka dengan bank Himbara dengan bunga 6% ya, 6%. Kalau 6% itu jaminannya dana desa kalau ngangsur kurang. Yang mau ngangsur kurang kan katakanlah jatah ngangsur kok
Mang Yuco tuh koperasi lagi di Patang Yuco, saya Yuco diikuti dengan harga kelurahan. Tapi kalau dengan LPDB itu jaminannya dari sertifikat pengurus dan pengaman. Ini anunya lebih ringan 3%, tapi kami kemarin memang untuk awal-awal itu bingung karena seperti disampaikan Pak Ketua, di list itu banyak anggota itu sudah memenuhi syarat, tapi ternyata pembayarannya itu yang terkendala. Kita sudah buka rekening, kita sudah selain mempermudah bayar, tidak usah datang ke koperasi, tidak usah tatap muka, pihak online juga bisa, tapi masih ya tadi mungkin niatan atau kepercayaan terhadap koperasi masih belum. Itu yang kami rasakan. Makanya kami akan berusaha untuk berapapun uangnya itu kita gerakkan, karena sejak awal kita dilahirkan itu sebenarnya sudah berkomitmen koperasi tapi rasa utang kita. Ini ya memang agak susah karena koperasi identik dengan utang piutang, karena setiap kita tawarkan atau ada yang tanya, Mas syaratnya apa? Waduh, syarat utangnya, bukan syarat anggotanya loh. Biasa. Jadi mereka image koperasi itu sudah langsung simpang pinjam seperti itu. Ini yang kita untuk lihatnya juga. Kalau mohon maaf, kalau koperasi karyawan itu kita mudah. Misal mau minjamkan nggak bayar, kita tinggal potong. Tapi kalau masyarakat, ini gimana caranya? Kami potongannya bukan sebagai debt collector masalahnya. Jadi kalau nunggak itu kita juga bingung mau nagih seperti apa, terus ini yang jadi masalah. Apalagi berita yang beredar itu bahwa boleh minjam tapi kurang bayar orang popo. Ini kan biasa loh Pak, berita yang berkembang bahwa koperasi Merah Putih itu cuma memblokir uang, ini kan luar biasa. Ini perjuangan kita untuk itu, untuk bicaranya bahwa koperasi ini benar-benar kayak koperasi biasa gitu. Cuma backupan memang regulasi dari atas, yang biasanya koperasi itu munculnya dari bawah, ini dilahirkan dari atas. Ini yang tantangan kita. Makanya kemarin sama Pak Ketua sama teman-teman yang lain, ayolah Gede Piro kita gerakkan.